apa KPSDM 2 yang lagi di ruangan. Iya, Bu. Ya, tunggu. Angkatan 96. Jumlahnya berapa? 11 ya? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, adik-adik, hari ini adalah hari masuk agenda 4 ya, menyusun rancangan aktualisasi. Jadi ini kita sudah bimbingan. Jadi saya mohon, oh ya, perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya ada di jadwal Yuli Trisnaningsih, tapi adik-adik boleh panggil Bude saja ya. Nah, itu aja kenalannya sampai begitu aja deh. Gitu. Karena semua orang panggil Bude. Ya, saya sudah panggil Bude, enggak. Saya sudah lupa dengan nama saya kadang-kadang. Oke. Jadi hari ini 11 orang saya akan membimbing sampai merancang dan insya Allah umur panjang kita sampai aktualisasi. Yang pertama, mohon 11 orang jangan terpengaruh oleh laporan yang lain. Kita fokus dengan apa yang diterangkan Bude. Kalau mengirimkan laporan selain sistematikanya dari Bude, langsung saya nggak abaikan. Akhirnya akan membuat pikiran saya, alur saya berubah. Jadi ikutin saja ini. Kalau yang lain-lain silahkan, nggak akan saya koreksi. Ya, kalau nggak ngikutin modelnya Bude. Nah, kemudian kalau nggak cocok silahkan cari coach lain aja kalau memang nggak cocok. Jadi itu. Nah, sekarang saya langsung aja supaya cepat ya, nanti mungkin hari Jumat kita akan masuk lagi ya. Hari Jumat atau hari apa masuk lagi, nanti kita akan ke bab yang lain, tapi kita fokus hari ini ke tentang rancangan ya, tabel rancangan aktualisasi. Coba saya mereview kembali nama-nama, nanti sambil jalan saya akan melihat aja ya. Ada 11 ya, 11 orang. Tolong nanti pastikan untuk signal bagus ya, signal bagus, jaringan bagus, apalagi nanti pada saat ujian ya. Pastikan bahwa signal kita bagus. Bentar, saya kasih keras sedikit. Suaranya Bude sudah jelas nih. Jelas, Bude. Jelas ya, oke. Oke. Nah, coba saya share screen dulu, mereview. Oke. Sebetulnya saya fokusnya ke sini adik-adik. Saya fokus ke ini. Ya, ke sini. Hari ini kita harus fokus ke tabel, rancangan aktualisasi ya. Tapi untuk itu saya mereview dulu, silahkan sampaikan. Khusus agenda 1, sudah pahamkah tentang mencari isu? Silahkan, sudah paham semuanya, buka bisa mikrofonnya. Mencari isu, jadi saya mereview kembali. Jadi mencari isu yang akan kita angkat, kita menggunakan APKL. Sudah paham ya, APKL? Nah, kalau APKL sudah dapat nilai yang tertinggi, maka ambil aja APKL saja. Ya. Nggak usah ke USG. Nih, USG digunakan ya jika ada 2 atau 3 isu nilainya tinggi sama. Oke, paham ya? Jadi kalau di APKL, isu kita, dan isu di sini adalah isu sesuai TUSI. Oke, sudah paham ini? Siapa yang bawakan waktu itu ya? Agenda 1. Ibu Dewi, Bude. Nah, tapi sudah paham ya ini penggunaannya sudah bisa ya? Sudah ketemu Iya. ya? Iya, Bu. Itu Sudah. adalah kalimat negatif. Ya. Kemudian setelah menggunakan, jadi cek kembali isunya, jangan sekali-kali menggunakan kalimat positif. Kontennya harus negatif, misalnya rendahnya apa. Kalau menggunakan tingginya berarti kontennya adalah memang negatif, misalnya tingginya angka kelahiran. Nah, itu ya negatif walaupun tinggi ya. Lihat, tidak boleh kalimat pernyataan. Cek kembali APKL-nya. Kemudian setelah 5 atau 7
isu yang kita lihat, ternyata ada yang tertinggi, sudah itu saja yang kita ambil. Nggak usah lanjut ke USG. Oke, sudah ketemu ya. Nah, USG digunakan jika pada saat APKL ternyata ada nilai yang sama, tertinggi. Ada dua, misalnya skor yang 20 atau skor 19 ada 2 atau 3, maka silahkan menggunakan USG lagi untuk memastikan prioritas 1. Oke? 1 sudah ketemu, maka kita melakukan analisa penyebab. Sudah ya? Dengan melakukan firstborn. Ya, firstborn. Nah, itu firstborn itu ada skill ya. Ya kan? Ada skill, surrounding, sistem dan supplier. Nah, dari 4 itu kita lihat, kemudian ketemulah penyebab. Oke, cocok ini semuanya? Ada yang bisa bantu Bude? Halo? Ya Bude, bisa. Bisa ya? Nah, setelah tahu penyebab, ingat kita melakukan pemecahan, alternatif pemecahan isu atau gagasan, ini kalimat kegiatan. Cek kembali ke kalimat kegiatan, melakukan, melaksanakan, membuat, itu langsung kalimat kegiatan. Ya, langsung kalimat kegiatan. Misalnya rendahnya atau kurang pahamnya apa itu, maka kegiatannya langsung melakukan penyuluhan atau melakukan edukasi, gitu ya. Kalimat-kalimat kegiatan. Karena di sini adalah sudah alternatif pemecahan isu, masalah. Dan gitu ya. Oke, nanti cek kembali nih. Memecahkan masalah gagasan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya ke mana? Ke tabel. Ada pertanyaan silahkan. Sebelum saya lanjut. Kalau ada yang kurang paham, saya mereview kembali. Kalau ada yang bertanya, resen saja ya. Oke, resen. Sudah? Jelas? Bu, mau tanya Bu. Ya. Ya. Ini Bu di penyebab masalah di fishbone atau causal map Bu. Yang menjadi poin klasifikasinya Bu itu harus menggunakan rumus seperti apa tadi Bu? Surrounding dan lain-lain itu Bu. Apakah bisa bebas juga Bu? Kalau di firstborn, kalau causal map kan bebas ya, enggak ada cakupannya ya. Firstborn, causal map kan bebas, tapi kalau saya sih sukanya sih, tapi nggak apa-apa mana yang dapat. Kalau causal mapping itu bebas ya, apa yang menyebabkan, yang penting ketemu penyebabnya. Tapi kalau di dalam firstborn itu ada patokannya. Kalau di dalam modul, saya lihat ya di modul, saya dasarkan modul Latsar itu ada cakupannya, itu ada skill ya. Skill itu adalah keterampilan dari manusianya ya. Keterampilan dari seumpama guru ya, berarti keterampilannya guru, kompetensinya guru yang rendah, atau kompetensi atau keterampilan dari siswanya. Atau dari siapa? Yang jelas manusia, skill, keterampilan. Nah, ini kalau saya lihat dari modul. Kemudian ada sistem. Sistem itu adalah ya metodenya, kemudian regulasinya, sistem, alurnya, juknisnya, itu adalah sistem. Itu dilihat dari situ. Kemudian ada supplier. Nah, supplier. Ini kalau saya lihat dari modul ya, kita pakai di modul. Tapi kalau memang ada lagi, kalau supplier itu semua pasokan. Misalnya supplier itu bisa mencakup dari keuangan, money ya, masukan apakah dari segi keuangannya, money-nya, apakah dari segi material, sarana prasarananya, atau dari segi mesinnya, IT-nya, jaringannya. Nah, itu termasuk di dalam
mesin-mesin apa wifi-nya itu masuk di dalam supplier. Kemudian ada surrounding. Surrounding itu lingkungan. Nah, itu dilihat dari segi jarak jauh dekatnya, misalnya dari jarak rumah dengan sekolahan, rumah dengan puskesmas, itu ada surrounding. Itu jarak, ya. Atau topografinya apa ya? Gunung, ya, laut gunung, atau cuaca, ya. Nah, itu terus kebiasaan masyarakat lingkungan di situ. Ya, kebiasaan ini beda dengan keterampilan ya, beda ya dengan skill ya. Jadi kebiasaan misalnya kebiasaan masyarakat di situ yang suka bergerombol, ya, suka pesta, suka terus menganggap bahwa sudah menjadi kebiasaan atau anggapan dari masyarakat situ bahwa anak itu nggak perlu sekolah. Ya, akhirnya nggak termotivasi kan, anak itu nggak perlu sekolah. Yang penting punya kebun coklat 10 hektar misalnya. Nah, itu kebiasaan itu adalah termasuk surrounding. Nah, gitu. Nah, silahkan. Kalau di modul itu, tapi ada juga yang menggunakan metode, money, material, machine, ya. Itu banyak sekali itu. Boleh, tapi yang saya utamakan adalah ini sesuai modul aja. Karena kita sebagai pelayan cukup 4 aja. Nah, nanti dilihat lagi, ya. Nah, yang Bude harapkan adalah sebetulnya yang paling enak itu pakai firstborn karena jelas, ya. Kita melihat dari segi skillnya, apa yang kurang dari skillnya, skill manusia ya manusianya, skill dari yang memberi pelayanan, skill yang diberi layanan, kan gitu ya. Nah, itu dari manusianya, dari penerima dan pemberi layanan. Bisa dilihat dari skill itu. Ya, karena firstborn yang ini digunakan untuk pelayanan memang. Ya. Nah, kemudian jadi atas itu pertama itu skill. Terus bawahnya yang pertama dekat kepala itu skill. Terus bawahnya itu sistem. Sistem itu ya itu tadi SOP, ya SOP-nya. Kemudian kalau guru ya metode pembelajarannya, kurikulum. Nah, itu masuk di sistem. Bisa dipahami nih. Ya, jadi nanti cek kembali. Nah, waktunya mengecek kembali, pastikan itu semua. Kemudian di atas, karena atas ya, seperti belakangnya skill itu ada yang namanya supplier. Saya tidak ikut. Ya, supplier. Nah, supplier itu isinya itu selain ya, supplier itu isinya adalah selain dari sistem, selain dari skill itu isinya pasokan, masukan. Misalnya itu apakah sarana prasarananya atau belum adanya alat peraga, kan itu ya, belum adanya bahan, alat, bahan, keuangan, nggak ada dana, kurangnya dana, kemudian kurangnya alat-alat mesinnya, itu semua ada di supplier. Oke? Supplier itu biasanya dalam bentuk benda-benda, ya kan? Benda-benda dan keuangan, ya, sarana prasarana atau material, kemudian money, keuangan, ya, kemudian mesin. Nah, itu termasuk masukan dan supplier pasokan. Bisa dipahami supaya nanti cek kembali, ya, cek kembali ya. Tuh. Nah, oke, tuh. Jadi biasanya berbentuk supplier itu ya berbentuk alat dan bahan, barang-barang. Nah, kalau manusianya skill itu, ya, skillnya itu segi manusianya. Kita lihat keterampilannya apa saja ya. Nah, kemudian sistemnya itu tadi sistem itu adalah semua aturan-aturan, kemudian bagaimana juknisnya, bagaimana SOP-nya, bagaimana aturan-aturan supaya ini metode pembelajarannya bagaimana, itu metode. Ya, jadi sistem itu berasal dari metode.
Oke, metode itu termasuk sistem, metode. Nah, surrounding, nah itu lingkungan. Lingkungan itu ya, itu tadi jaraknya yang mengakibatkan kok kurang ini kenapa? Oh, jaraknya, jauhnya ya dari rumah ke sekolah, jauhnya masyarakat dengan puskesmas kan gitu. Ya, itu adalah surrounding. Terus mungkin curah hujan dan semuanya ini termasuk surrounding, termasuk lingkungan masyarakat situ, kebiasaan-kebiasaan, ya budaya-budaya, ya budaya yang nggak benar, ya, yang mempengaruhi nggak benar ini termasuk lingkungan atau surrounding. Oke, paham semuanya? Ya, ini harus dipahamkan, makanya sebelum ke tabel kita harus ini dulu, cek kembali isu yang kita angkat. Sudahkah jadi tusi kita? Apakah betul dari tusi kita? Tugas dan fungsi, ya, tugas dan fungsi dari seorang guru, tugas dan fungsi seorang misalnya perawat, ya, atau tugas dan fungsinya seorang bidan. Pastikan bahwa isu-isu yang kita ambil itu memang tugas pokok dan fungsi kita, ya, selaku guru, selaku bidan, selaku perawat, selaku ahli gizi misalnya, dan sebagainya. Kalau sudah itu pasti, kemudian jangan lupa dengan firstborn. Nah, di duri-duri firstborn itulah yang Ibu D ceritakan. Lihat skillnya, lihat sistem, ya sistemnya, lihat suppliernya, pasokan-pasokan, lihat dari surroundingnya, lingkungannya, kan ada duri-durinya itu ya. Ya, itu masukkan semua di tabel ini, semua yang ada di duri. Nih saya lihatkan dulu ya. Masukkan di sini, kelihatan ya kursornya Budi. Jadi masukkan di tabel sini semua yang ada di duri. Kalau di duri itu ada 8, ya tulis semua 8 di sini. Oke, ya. Kemudian setelah 8 dimasukkan atau 6 di duri itu dimasukkan semua, maka carilah pemecahan masalahnya atau gagasan ide dengan kalimat langsung kegiatan. Oke, cek lagi, langsung kegiatan di sini. Nah, kenapa di sini kegiatan? Nah, setelah adik-adik tahu nanti ini kegiatannya ketemu, gampang memasukkan di sini, Dek. Nanti pilih. Nah, ada hubungannya nih. Nanti pilih kegiatan yang ada di pemecahan masalah gagasan, pilih yang kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu 4 minggu. Kan gitu. Nah, makanya kasih kalimat langsung kegiatan. Pilih yang bisa kita lakukan 4 minggu. Milihnya gampang. Cari yang paling efektif, paling mudah, dan paling murah. Nah, oh ini paling efektif. Misalnya paling efektif menggunakan metode pembelajaran apa gitu. Oh, ini efektif karena tepat, ya, tepat sasaran untuk SD kelas berapa misalnya kan gitu ya. Tepat ini. Kemudian mudah, ya, mudah dikerjakan dan murah. Nah, nanti pilih tuh kegiatan yang di situ. Oh, ini ada deh yang saya ambil. Nah, gitu. Dan selesai selama 4 minggu. Jadi lihat ya nanti hari berikutnya saya cek semua itu. Ya. Kalimat langsung kalimat kegiatan. Misalnya itu tadi, oh metode pembelajaran kurang variatifnya atau kurang menariknya metode pembelajaran. Kalau kurang menarik metode pembelajaran di mana? Di firstborn. Masuk di mana? Di skill. Bu, sistem. Ya, kalau metodenya sistem. Kalau gurunya yang kurang menarik, berarti di skill. Ya, itu ya, hati-hati. Ya, yang gurunya ya kalau gurunya yang kurang menarik, gurunya kurang kompeten atau kurang menarik atau kurangnya pengetahuan kemampuan guru, kurangnya guru tentang substansi
substansi yang kita ajarkan itu skill. Tapi kalau metode pembelajarannya berarti di mana? Di mana? Sistem. Sistem. Nah, nanti kalau di duri itu muncul metode pembelajaran yang kurang menarik atau kurang bervariasi. Nah, di alternatif itu tadi gagasan itu berarti apa? Langsung aja melakukan metode pembelajaran game, melakukan metode pembelajaran apa tulis. Nah, jadi langsung melakukan kalimatnya. Yang menarik apa? Pilih untuk mencapai isu tadi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang adik-adik tulis di kolom ini itu adalah semua untuk memecahkan masalah yang diambil kan gitu ya. Untuk memecahkan isu toh. Ya, memecahkan yang di APKL tadi nomor 1. Nah, semua kegiatan itu untuk memecahkan isu, untuk menyelesaikan isu. Nah, setelah ketemu kegiatan itu, misalnya di duri-duri itu ada 7 atau berapa. Nah, bisa satu penyebab itu tadi. Idenya banyak nggak? Apa contohnya tadi? Untuk misalnya kurang variatifnya metode pembelajaran matematika. Maka gagasannya bisa melakukan metode apa, terus melakukan metode apa, ada 2 atau 3. Nah, nanti tinggal kita pilih dari metode ini yang saya lakukan untuk 4 minggu yang mana ya. Nah, bisa 2, jangan cuma 1, karena 4 minggu. Oke? Paham di sini, understand? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, Ya. kalau sudah paham kita lanjut. Jadi pastikan itu dulu. Nah, sekarang gampang kalau sudah ketemu kolom di sini. Jadi kalau sudah ketemu kolom ini, ya, nih kita sudah ketemu melakukan apa. Nah, kemudian kita lanjut. Nih, jadi yang kita fokuskan di sini inilah rancangan, ya, tabel merancang, ya, kegiatan aktualisasi. Nah, nanti anak babnya biar aja begini. Ini nanti atasnya besok kita ada 2.3 biar aja. Nanti kita sambung. Jadi sementara ini biar gini. Kemudian ini. Nah, ini sudah tahu ya. Isinya tulis unit kerja ya sudah tahu. Kemudian isu yang diangkat, ya, isu yang diangkat. Unit kerja tambahin nggak ya jabatannya? Unit kerjanya di mana? Terus, tak tambahin jabatan ya, Dik ya, supaya jelas. Jabatan itu ya guru ahli apa gitu ya. Nah, jabatan. Kemudian langsung isu. Isu di sini adik tulis yang tadi dari APKL atau USG. Oke? Ya? Paham nih? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi unit kerjanya puskesmas apa, jabatannya apa, isu yang diangkat apa. Berarti kalimat negatif. Bilangnya kurangnya pemahaman atau rendahnya nilai atau apa deh yang diambil di APKL. Oke? Masuk di sini. Setelah itu adik-adik nih, keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Tuliskan isu agenda 3 sudah paham? Di sini agenda 3. Siapa bawakan agenda 3? Pak Muiz. Sudah tahu caranya mengaitkan antara isu ke pelayan publik? Insya Allah Sudah bisa? sudah, Bu. Sudah ya? Sudah diajarkan ya? Sudah. Misalnya Sudah, Bu. rendahnya apa gitu. Nah, kemudian terkait dengan isu pelayanan publik, oh ada diceritakan di sini, ya. Nah, misalnya apa ya? Misalnya apa ya?
Pelayanan publik itu semua kegiatan yang kita lakukan apabila memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, hasilnya dipakai oleh orang lain gitu aja. Nanti ceritakan di sini. Ya, misalnya kurangnya pengetahuan tentang gitu. Misalnya gini, isunya misalnya tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Boleh itu diangkat isu? Boleh nggak kalimat itu jadi isu? Boleh Bude, Boleh karena ya. negatif. Baru ini ceritanya bidan. Boleh ya kalau bidan ya mengangkat. Jadi jabatannya bidan mengangkat tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Nah, bagaimana dengan pelayanan publik? Nah, lihat apakah kematian bayi dan ibu melahirkan ini diakibatkan karena pelayanan publiknya yang nggak betul? Ya. Nah, kalau iya berarti tulis ini ya, karena berarti ada pelayanan publiknya. Karena apa? Bidannya nggak bisa memberikan pelayanan yang baik, akhirnya banyak yang mati. Jadi kematian bayi dan ibu melahirkan itu diakibatkan karena kurangnya pelayanan. Ya, pelayanan tentang apa? Pelayanan tentang kesehatan ini tadi. Bayi dan ibu melahirkan. Mungkin karena kurang paham, mungkin juga karena karena tidak orang melahirkan nggak suka dengan paskes, pergi ke fasilitas kesehatan, takut ke paskes, bisa jadi. Nah, berarti di sini pelayanannya. Oke, paham ya? Diurai sedikit. Terus apakah isu yang diangkat? Apakah kematian bayi dan ibu melahirkan yang tinggi ini diakibatkan kurang adanya kerjasama dengan pihak lain? Oh iya, karena kurang memberikan penyuluhan. Berarti world of government-nya iya ada, karena harus bekerja sama dengan misalnya kantor desa, posyandu dan sebagainya. Sebutkan langsung di sini. Oh, berarti terkait dengan world of government. Uraikan, uraikan fokus ke isu. Oke, fokus ke isu. Isu dulu. Nah, kemudian apakah isu tingginya angka kematian dan ibu melahirkan itu diakibatkan kinerjanya bidan? Oh iya, berarti di sini ada, ya itu keterkaitannya adalah dengan meningkatkan kinerja bidan atau profesional bidan, terpengaruh oleh profesionalnya bidan, kinerjanya bidan, kan gitu. Oh berarti iya ada manajemen ASN-nya. Oke, paham nih? Ada pertanyaan? Iya, paham Bude. Paham ya? Iya. Jadi nanti tetap diisi, jangan cuma ditulis ada. Itu toh, janganlah. Nah, keterkaitan dengan pelayanan publik titik 2 ada. Yo enggak gitulah, diurai sedikit. Ya, ceritakan. Oh, keterkaitan dengan pelayanan publik iya, karena apa? Ya. Nah, karena tuh ceritakan, ceritakan prosesnya. Ya. Jadi akibat karena tidak lakunya atau kurang pahamnya ini pelayanan tentang ini ya. Terus BOK ya, sampaikan bahwa untuk menyampaikan untuk mengurangi kematian tadi diperlukan kerjasama dengan ini dalam saat apa. Nah, gitu ya. Sip ya. Oke. Sekarang Bude lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, setelah ini, nanti tabelnya disesuaikan ya. Kok ini di bab 2, berarti 2 titik berapa, siapa tahu atasnya nanti ada tabel. Nah, setelah itu adik-adik, kita fokus, ya, ingat ya. Kita hanya ada 3 fokus untuk kegiatan dulu.
Jadi ada kegiatan persiapan, pelaksanaan, monitor, dan evaluasi. Nah, sekarang ini kegiatan 1. Jadi sekarang bukan seperti yang lalu. Ingat ya, banyak-banyakan kegiatan. Tidak. Tapi bagaimana kegiatan itu betul-betul kelihatan hasilnya dan ada kemanfaatannya dan dilihat itu. Nah, di sini nanti kita tulis yang pertama itu misalnya menyiapkan metode pembelajaran apa misalnya ya. Misalnya kan kita ini seorang guru. Nah, seorang guru misalnya isunya adalah rendahnya apa ya atau tadi saja yang fokus lagi yang kematian tadi ya, kematian bayi dan ibu melahirkan. Nah, kan adik-adik bisa melihat di sini. Aku mau membuat kegiatan apa sih? Misalnya di sini ada kegiatan edukasi, penyuluhan ya tentang pemahaman ibu melahirkan, kan gitu ya. Kemudian ada juga di sini mungkin karena ada apa ya penyuluhan tentang ibu melahirkan, kemudian jarak yang jauh, terus ada kegiatan kunjungan rumah, misalnya ya. Kemudian apalagi tentang ibu melahirkan tadi. Ya. Udah macam-macam di sini nih. Ya. Nah kemudian, terakhir dia fokus. Kalau gitu untuk 2 minggu saya mau melakukan penyuluhan dan kunjungan rumah. Misalnya ya, ini ada banyak nih kunjungan rumah, kemudian penyuluhan ya penyuluhan tentang kesehatan bayi dan ibu melahirkan, kemudian himbauan tentang datang ke Vaskes ya, Vaskes apa itu fasilitas kesehatan ya supaya ibu-ibu melahirkan itu jangan misalnya ada juga yang percaya dengan perdukunan itu kan berarti masih percaya melahirkan itu lewat dukun berarti itu kan surroundingnya ada nanti bahwa masih percaya adanya perdukunan dan gitu ya itu boleh nggak dimasukkan boleh. Nah berarti untuk perdukunan dia melakukan apa? Mungkin melakukan pemahaman tentang Vaskes kan bisa ya. Jadi penyuluhan tentang pertama penyuluhan tentang kesehatan ibu melahirkan ibu melahirkan lah. Kemudian yang kedua penyuluhan tentang ini supaya senang ke Vaskes itu ya. Terus kunjungan rumah karena jauh. Ya, misalnya kegiatannya banyak. Terus dia tentukan kalau begitu saya untuk 4 minggu saya yang paling efektif pertama adalah saya melakukan penyuluhan dulu deh. Nah, kemudian saya akan mencoba kunjungan rumah. Ini kayaknya selesai nih 4 minggu. Maka di pertama ini, ini persiapan menyiapkan ya. Menyiapkan untuk sosialisasi, edukasi dan kunjungan rumah. Nah, disinilah ini ya sosialisasi di sini tuh apa saja yang mau dibikin di sini ya. Jadi tadi tentu melapor ke mentor pertama, melapor ke mentor. Kedua misalnya membuat kebetulan penyuluhannya itu menyiapkan bahan penyuluhan lah. Menyiapkan bahannya sudah disiapkan di sini ya. Menyiapkan alat dan bahan penyuluhan. Ini di sini nih. Terus kalau kunjungan rumah apa sih alatnya yang diperlukan? Tulis sini. Nah, ini penyiapan semua sudah disiap. Jadi persiapan alat dan bahan semuanya itu sudah dipersiapkan ini. Oke? Nah, setelah itu kegiatan kedua langsung actionnya melakukan penyuluhan ya atau edukasi. Kegiatannya apa? Bisa jadi kalau dia penyuluhannya dengan leaflet ya dia menyuluhkan dengan leaflet apa kegiatannya atau penyuluhannya ini di posyandu nih. Nah, kegiatannya apa? Ya, sini. Nah, kalau penyuluhannya 2 ya tulis saja
melakukan penyuluhan melalui retreat, video, apa ya dilaksanakan ini. Jadi pelaksanaannya ya sini penyuluhan melalui retreat, penyuluhan melalui video, penyuluhan di posyandu, ya. Oke. Melakukan penyuluhan di posyandu. Kemudian berikutnya kunjungan rumah langsung, melakukan kunjungan rumah. Ya, berarti di sini apa? Ya. Koordinasi dulu atau koordinasi sudah di atas. Koordinasi dengan kepala desa ini sudah di atas. Ya, karena kunjungan rumah berarti koordinasi ke kepala desa semua ada di atas, sudah persiapan. Jadi tinggal actionnya aja. Ya, actionnya di sini melakukan kunjungan rumah. Berarti apa? Menyampaikan apa? Misalnya kunjungan rumah melakukan juga tes kesehatan, tulis nih, melakukan tes kesehatan, tensi dan sebagainya, masukkan di tahapan kegiatan. Oke. Nah, kemudian terakhir sini ya, monitoran dan evaluasi. Kalau memang evaluasi, nah misalnya guru, ini guru dulu, guru melakukan evaluasinya pretest dan post-test, maka membuat soal itu sudah di sini ya, Dek. Membuat soal sudah ada di persiapan. Jadi kalau guru, misalnya dia melakukan metode pembelajaran, di sini misalnya menyiapkan metode pembelajaran discovery apa dan game, maka ya satu berarti melapor ke mentor dulu, kita mau lakukan. Dua, membuat RPP, ya RPP ya namanya ya, membuat RPP sudah sini. Kemudian membuat soal pretest dan post-test. Kalau menggunakan alat peraga di sini, membuat alat peraga. Oke, jadi ini sudah siap semua. Ini seandainya guru. Oke, jadi alat peraga juga sudah jadi, soal sudah jadi, RPP sudah ada, ya melapor ke mentor juga sudah. Nah, tinggal dua langsung melakukan, melaksanakan metode pembelajaran, metode discovery apa. Nah, terus susun sendirilah. Di sini berarti sudah actionnya, ya murid mau apakan, dibagi kelompok apa-apa sudah. Nah, apakah perlu juga di sini melakukan pretest dulu? Berarti pretest apa sudah guru bisa begini. Nah, oke, sampai selesai metode discovery apalah misalnya. Terus ketiga ini langsung melaksanakan ya pembelajaran dengan metode game. Nah, uraikan selesai. Oke. Nah, berarti evaluasi di sini. Evaluasinya untuk jadi evaluasi monitoring monitoring dan evaluasi ini tujuannya untuk melihat capaian hasil. Bagaimana nilai tadi ya? Ada nggak peningkatan dari yang matematika kemarin nggak ngerti setelah melakukan dengan metode game dia atau balok gitu, dia meningkat. Nah, inilah dari hasil pretest post-test tadi diolah di sini. Ya, dievaluasi. Akhirnya ketemulah hasilnya. Oh, ada peningkatan dengan menggunakan metode apa tadi? Game, metode balok gitu dan sebagainya. Oke, paham nih? Ya, semua ditulis. Oke, paham nih ya? Sampai di sini paham ya? Berarti nanti evaluasinya ya tulis saja evaluasinya gini. Ya, mengolah hasil soal, terus menyimpulkan, kesimpulannya bisa berupa grafik, bisa terserah adik pinter. Ya. Kalau misalnya orang kesehatan mungkin evaluasinya mau membuat kuesioner, mau apa, monggo. Ya, yang penting kita tahu ada peningkatan, ada capaian hasil. Jadi yang keempat, kalau adik-adik membuat gamenya itu metodenya 3 ya boleh loh ya. Berarti di
di berikutnya sini tulis sampai 5. Nah, misalnya saya membuat apa lagi? Silakan. Yang penting selesai 4 minggu. Dan jangan cuma 1. Karena apa? Pengalaman, ya kalau dapat UKABAN, saya selalu penguji saya itu Bude itu selalu UKABAN. UKABAN nggak mau seorang guru hanya 1 metode. Harus 2, minimal 2. Karena 4 minggu. Kalau persiapan aja kan paling seminggu selesai di persiapan. Logikanya gitu. Membuat alat peraga, membuat RPP, ini seminggu sudah selesai. Ya enggak? Nah, evaluasi, nah, diolah 3 hari, 4 hari selesai. Nah, masih ada 2 minggu. Atau hampir 2 minggu setengah lah. Kalau cuma 1 metode kan nggak efektif. Kenapa nggak pakai metode lain yang supaya cepat? Artinya apa? Kegiatan yang kita lakukan semakin banyak, berarti semakin menyelesaikan daripada isu yang kita angkat. Paham ini ya? Jadi ada kemarin itu orang kesehatan itu tentang apa ya? Jadi mulai penyuluhan, habis itu dia melakukan senam lansia, melakukan apa lagi sampai 4 itu kegiatannya. Dan semua itu ada di tabel sini. Nah, yang ada di sini adalah untuk menyelesaikan di sini kan gitu kan? Urutannya kan gitu ya. Semua yang kita lakukan untuk menyelesaikan isu ini. Ya, supaya segera terselesaikan, terjawab isunya. Yang matematikanya rendah ya cepat terselesaikan dengan 2 atau 3 metode. Oke, sampai di sini paham ya? Semua diisi. Nah, ini kemudian outputnya apa ya tulis ya. Output ya, output itu misalnya kalau melapor ke mentor, outputnya ya tentu arahan, dukungan, ya kan? Kalau membuat RPP, ya outputnya hasilnya ya RPP, kan gitu ya? Oke, kalau misalnya membuat alat peraga, berarti ya alat peraga. Misalnya koordinasi dengan kepala desa, berarti kesepahaman. Gitu kan? Ya. Nah, outputnya begitu. Misalnya melakukan apa ya? Menyiapkan siswa berdoa. Ya, outputnya siswa gitu. Ya. Oke. Jadi di tahapan ini Dek, jangan terlalu banyak. Ya, semakin banyak nanti ruwet di sini. Oke, sampai sini sudah paham? Ada pertanyaan? Sebelum Bude melangkah ke kolom 5. Halo? Ya, paham semua ya berarti ya? Siap, sudah Bu. Ya, siap ya. Nah, kemudian kita masuklah ini keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, mata pelatihan di sini adalah agenda 2. Jadi adik-adik jangan sekali-kali bilang nilai-nilai aneka. Awas kalau ada nilai dasar aneka. Aneka adalah mata pelatihan. Ya, yang dinamakan nilai yaitu kepemimpinan, transparan, dan mandiri. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, mereview kembali. Di sini adalah agenda 2. Sekarang di akuntabilitas, berapa nilainya? Baik. Siapa yang bawakan kemarin? Ibu Agustina Bude. Oke, jadi kita lihat sekarang. Kita lihat ya. Siapa yang suaranya? Oke, saya tanya dulu. Untuk akuntabilitas berapa nilai? Karena itu yang mau masuk. Hah? Berapa? 9 ya? 8. 9 atau 8? 9. 9. Bu. Ya, 9 itu. Dan dilihat di modul ya. Itu dasarnya di modul itu ada 9.
mulai dari kepemimpinan apa. Cek kembali. Transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Iya. Pertama kepemimpinan ya. Iya. Oke. Ya itu ya kita ambil. Jadi nanti yang dimasukkan gitu nilainya. Jadi nah, misalnya konsisten. Nah, terus apa gitu. Ya, dalam kurung akuntabilitas. Ya. Jadi akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, mata pelatihan. Jangan disebut nilai. Ya. Salah arah nanti. Ya, oke. Kemudian nasionalisme ada berapa? Nasionalisme. 5. Ya, 5. Berarti ketuhanan. Ya, itu ya. Ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke. 5. Terus etika publik. Berapa? 8. Bukan. Ganti kalau yang 8. Etika publik itu lihat di modul halaman 20 atau lihat di pasal 4 Undang-Undang ASN. Itu kalau melihat pasal 4 Undang-Undang ASN ada 15. Ya, jadi harus ada sumbernya. Ya. Sumbernya harus ada. Seperti tadi akuntabilitas tadi ada sumbernya di modul, ada 9 itu. Kemudian etika publik juga ada di modul. Kalau nggak salah halaman 20 itu. Ya. Tuh. Itu ada 14. Nah, silahkan adik-adik mau pilih mana, sumber modul atau di pasal. Ya. Yang lebih kuat sebetulnya undang-undang. Lihat di Google. Undang-Undang ASN pasal 4. Itu nilai dasar ya etika publik. Ada 15. Nah, jadi untuk nilai dasar etika publik nggak perlu dikasih indikator itu karena sudah perilakunya. Ada yang bawa modul? Lihat modul, diklik modul atau modul dulu kita lihat. Kalau nggak salah di halaman 20 gitu. Nah, ganti ya. Jangan yang 8. Karena yang 8 sumbernya nggak karuan. Jangan sampai ditanya. Jadi gini, semua nilai usahakan ada sumbernya. Kalau penguji tanya, ini sumbernya. Jangan sumbernya, terutama sumber yang kami harapkan dari MOOC. Oke? Semua kan baca MOOC. Jangan keluar dari MOOC. Ya. Bude lihat di etika publik itu di modul di dalam MOOC itu 14. Kemudian dalam MOOC saya lihat video dari dosen siapa itu menyatakan ada 15. Karena berdasarkan Undang-Undang ASN pasal 4. Nah, untuk di ruangan ini 11 sepakatin sendiri. Mana yang dipakai? Jadi 11 orang nggak boleh beda-beda. Akuntabilitas kita tetapkan yang 9 tadi oke. Ya, jangan beda. 11 orang harus sama. Sumbernya sama. Jangan si Sri Wahyuni menyatakan 8, si Yusanita menyatakan 5. Loh, kok menurut diri sendiri masing-masing? Si Kasmir menyatakan cuma 3 supaya gampang. Enggak, jadi harus pakai sumber. Oke ya, nanti diperbaiki, lihat cek kembali untuk etika publik. Ya. Oke. Kalau 8 jangan. Ya, itu yang itu tadi saya masukkan, jangan lihat masa lalu. Sekarang masa kini. Masa kini sumbernya adalah MOOC. Saya cari-cari etika publik yang 8 itu enggak ada di MOOC. Sampai terbalik-balik saya cari enggak ada. Ya, yang ada hanya di modul dan saya lihat di modul sama di dosen mana itu. Tuh, bahwa etika publik itu sudah ada di undang-undang. Nilai dasar etika publik itu ada di Undang-Undang ASN pasal 4. Tapi kalau mau modul juga enggak apa-apa sebutkan halaman berapa, ada 14.
Nah, kalimat etika publik adalah sudah kalimat indikator perilaku. Ya, karena di situ melaksanakan tugas sesuai ahlinya, menghormati, menghargai, komunikasi, kan kalimat-kalimat yang sudah indikator, ya, indikator perilaku. Kalau yang masih kepemimpinan transparan itu perlu adik-adik carikan indikatornya, karena kan itu hanya itu aja. Yang dimaksudkan transparan itu kayak apa? Kan kita nggak tahu, maka kita perlu cari indikatornya. Tapi kalau etika publik nggak usah, karena sudah jelas sebuah kalimat perilaku. Oke, paham nih ya? Nah, kemudian apa tadi, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Satunya komitmen mutu. Komitmen. Ada berapa? Ada 4. Ya, Ada efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. oke, cocok. Karena ada di modul itu. 4 itu ya. Nah, jadi yang diperbaiki adalah etika publik. Oke, 4. Kemudian yang di anti korupsi, di halaman 50 itu ada 9 kalau nggak salah itu. Ya, jujur, itu 10 atau 9 itu. Pertama jujur, Bude. 9 ya. Nah, Sembilan. oke, berarti sudah itu. Itu yang kita pegang. Itulah yang namanya nilai dasar. Nah, jadi kalau ditanya nilai dasar ya sebutkan, ya, kejelasan, ya, transparan. Di mana? Baru bilang di mata pelatihan akuntabilitas. Menghargai komunikasi kerjasama, ya misalnya di mana nilainya itu menghargai komunikasi kerjasama yang baik. Oh, di etika publik. Nilai apa? Jujur, kerja keras, mandiri. Di mana? Di materi anti korupsi. Nah, gitu. Oh, saya membuat RPP atau saya membuat video, ya harus, misalnya saya membuat video inovatif, berinovatif. Oh, nilainya adalah inovatif, mengerjakan sesuatu dengan inovatif. Di mana? Di komitmen mutu, kan gitu ya. Oke, sip ya. Paham nih ya. Nah, mengaitkannya bagaimana? Sudah caranya bisa mengaitkan ya. Jadi semua kegiatan, sekarang kita kembali ke sini ya. Nah, nih. Nah, kita kembali ke sini. Misalnya kita membuat RPP. Membuat RPP kan outputnya RPP nih. Terus kita kaitkan dengan RPP. Ada nggak RPP ini terkait dengan akuntabilitas? Caranya begini. Akuntabilitas itu paling gampang ya. Semua kegiatan yang kita lakukan untuk menghindari komplain. Itu akuntabilitas tuh. Supaya tidak dikomplain orang, maka kan gitu caranya ya. Supaya tidak dikomplain orang, maka saya harus transparan dan gitu ya. Harus jelas. Contohnya gitu. Nah, oh, ada akuntabilitas misalnya di sini. Nilai mana? Tulis RPP misalnya, kejelasan atau apa. Ya. Jadi karena ini keterkaitan substansi mata pelatihan, tulis dulu akuntabilitasnya dulu, titik 2 nilainya. Nih, dengan mata pelatihan, agenda dan nilai. Tulis dulu akuntabilitas, ya, titik 2, misalnya kejelasan dan apa. Terus nasionalismenya ada enggak? Nah, sudah diajari kan kemarin ya, tugasnya dari Bu Asbina tentu sudah ada itu. Ya. Kalau kegiatan ini, nah, ada enggak nasionalismenya? Kalau ada tulis. Ya, nasionalisme apa nilainya? Ya. Terus etika publiknya ada enggak? Ini baru khusus RPP nih, baru RPP saja nih. Nah, lihat semua. Kalau nggak ada ya nggak usah.
Jangan disambung-sambungkan. Oke? Membuat RPP ada nggak hubungannya dengan anti korupsi? Contohnya, kalau ada yang mana? Etika publik ada nggak? Membuat RPP perlu etika publik? Ayo, saya tanya dulu. Kalau membuat RPP kan diri sendiri ya nih. Ya, membuat RPP loh, membuat RPP. Adakah pelayanan publik? Sorry, etika publik kok pelayanan publik. Ada nggak etika publiknya? Ada. Apa kira-kira? Agar kita tidak melanggar hukum dalam pembuatan RPP, kita harus sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Etika publik loh, etika publik apa saja isinya? Ayo, yang 14. Nah, pilih nanti. Cek lagi ya. Caranya begitu ya. Cek, dicek kembali. Etika RPP. publik yang Hmm? Etika publik yang poin keempat, Bu, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Nah, gitu. Nah, tapi kalimat kalimat yang kita tulis di sini nanti jangan ada yang membuat itu cerita. Jangan, langsung saja nilainya saja ya. Ya di kolom ini ya. Yang seperti Bude tadi. Kalau akuntabilitas misalnya kejelasan dan apa. Ini jangan cerita aku melakukan ini, bukan itu. Awas memang ya. Karena ada pernah saya lihat itu cerita dia. Sampai saya tanya, dari mana? Langsung saya nggak koreksi. Ya. Nggak tahu dari mana dia menceritakan. Pada saat saya memeriksa pasien, maka saya melakukan, ya penuh ini kolom kalau bercerita. Kolom ini hanya menyebutkan mata pelatihan dan nilainya. Nah, etika publik ini kan panjang ya. Nah, simpel aja ya, sesuai dengan keahlian. Panjangnya nanti ya. Terus ada komunikasi, kerjasama apa ya, menghormati nilai luhur gitu. Ya. Tapi benang merahnya tetap ya, melakukan apa ya, sesuai dengan keahlian. Misalnya, oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi di sini 5-5-nya dikaitkan, kalau nggak ada jangan dipaksa. Ya. Setidak-tidaknya ada 2, setidak-tidaknya 3 lah. Ya, oke. Nah, sudah paham nih? Jadi semua terisi ya. Nah, ini kolom yang terisi berarti output semua diisi. Kolom di sini juga diisi. Tapi untuk kolom keterkaitan substansi mata pelatihan kelima dikaitkan dari 5 mata pelatihan nilainya apa. Ya. Bukan berarti 5-5-nya ada. Yang penting nyambung, jangan disambung-sambungkan. Kalau 5-5-nya ada juga tidak apa-apa. Yang penting adik menganalisanya tepat. Ya. Baru jangan Bude bilang kalau nggak ada nggak apa-apa. Semua nggak ada, ya nggak mikir itu. Atau cuma semua satu mata pelatihan. Sungguh terlalu. Sudah 1 mata pelatihan nilainya cuma 1. Nah, kayak nggak mau menganalisa. Ya, tidaknya 3 lah. Ya. Minimal 3 lah. Kalau bisa. Kalau bisa 5 ya nggak apa-apa. Yang penting nyambung. Jangan dipaksa supaya jago. Kasih 5 tapi nggak nyambung. Nanti akhirnya Joko sembung. Makan permen. Tidak nyambung, men. Nah, kayak gitu ya. Tuh, oke. Sampai sini selesai ya. Kemudian kegiatan di sini. Kan ada misi nih. Nah, jadi kegiatan persiapan tadi, persiapan metode pembelajaran tadi, ya persiapan pembelajaran apa gitu ya 2 tadi. Coba hubungkan dengan misi Pemda.
Jadi misi di sini misinya Buol, Kabupaten Buol, bukan misinya kantor atau bukan misinya sekolahan. Oke? Jadi misinya Pemda Buol apa? Yang nomor berapa? Yang nyangkut tentang metode ini tadi. Oke? Paham nih? Kemudian menguatkan nilai organisasi. Jadi nilai OPD, nilai yang ada di kantornya adik-adik. Jadi nilai organisasi perangkat daerah. Jadi misalnya ada nggak nilai organisasinya puskesmas atau SD, ya ini, ya atau SMP, nilainya ada nggak? Contohnya nilai begini deh, ini kalau di kantornya Bude itu kan ada BPSDM ya. Itu nilainya kita punya nilai SIP, itu sinergitas integritas profesional. Maka pada saat saya, contohnya toh, ini seumpama saya ini orang BPSDM, pada saat mempersiapkan metode discovery dan apa gitu, maka saya di sini mengambil profesional, ya kan? Nah, maka nilai organisasi yang saya ambil adalah profesional. Tuh, karena saya lagi menyiapkan nih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Paham? Ada Pak, ada Bu, udah. Ya, silakan. Dan Surat ini dulu yang resen. Silakan, apa yang ditanyakan surat ini? Buka mikrofonnya, Dek. Nah, oke. Iya, Izin Bu. Ya, Bu. Yang kaitan sama substansi, Bu. Di situ berarti satu tahapan ada 4 nilai-nilai di dalamnya, Bu. nilai. Satu tahapan? Ya, Iya, satu maksudnya tahapan. satu tahapan kan itu tahapan ya, tahapan di situ berarti semua dilihat dari 5 substansi mata pelatihannya. Mana yang terkait? Baru satu tahapan loh. Nanti tahapan berikutnya. Jadi semua tahapan. Makanya kolomnya tadi kan Iya. kita dimaksudkan ya, bukan gelondongan ya. Ya. Bukan gelondongan. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk output, lihat ya, di kolom, kita lihatnya, di kolom 3 dan 4, 4 dan 5 ini yang dibahas adalah per tahapan, ya enggak? Oke, outputnya juga tahapan. Kemudian di kolom 5, satu tahapan ini baru A kan? Baru A, tahapan A tadi, konsultasi, melapor ke mentor. Melapor ke mentor itu dilihat semua dari 5 mata pelatihan. Nilai apa saja yang menyangkut. Ya. Makanya kalau memang nggak 5 ya nggak apa-apa. Tapi jangan tidak ada. Bertahapan. Ya. Misalnya melapor ke mentor. Apa ya? Pasti etika publik deh. Ya kan? Terus apalagi etika publik yang mana? Akuntabilitas perlu enggak? Baru melapor ini. Ya, melapor. Nah, gitu. Itu ya surat ini yang dimaksudkan. Kemudian RPP, membuat RPP. Ini kan kegiatan kedua membuat RPP. Berarti outputnya RPP. Terus dari RPP apa? Waktu membuat RPP tadi sempat kita bahas tadi. Oh, perlu ya, inovasi, komitmen mutu. Perlu apa lagi? Nilai apa lagi yang harus kita terapkan di sini? Itu. Kemudian habis itu membuat RPP, membuat alat peraga. Ya, membuat soal. Kan gitu ya. Apa? Jadi masing-masing, jadi ingat ya di
4, 5, terutama kolom 5 adalah pertahapan, setiap tahapan. Oke. Nah, kalau yang di misi ini kegiatan, makanya kolomnya luas. Ya, lihat kolomnya loh. Oke. Nomor 6 ini kegiatan aja. Karena yang kita bahas di 6 ini berarti pada saat persiapan. Nah, ke sini nih. Kursornya Bude kelihatan ya? Kelihatan kursornya Bude? Halo? Kelihatan Bu, kelihatan. Jadi, oke. Untuk kolom, saya ulang ya. Untuk kolom 4 dan 5, ini adalah ini yang dibahas. A-nya ini. Ini isi semua. B. Ini ya. Nah, untuk kolom 6, berarti yang kita bahas ke sana. Nih. Ke persiapan. Menyiapkan, ya, persiapan metode pembelajaran apa tadi. Nah, nih. Ya. Dia terkait di misi nomor berapa, misi Pemda. Kemudian terkait di nilai organisasi yang mana. Nih, kolomnya luas nih. Oke. Nah, jadi begitu tuh. Boleh satu aja, nggak apa-apa. Saya ambil profesional aja. Nah, seandainya kantornya adik-adik, puskesmas atau SMP-nya belum ada nilai OPD-nya, nilai organisasinya, coba lihat nilai dinas. Dinas pendidikan nilai organisasinya apa? Ya. Kalau puskesmas nilai organisasi yang ada di kantor kesehatan apa? Mengerucut ke atas sana boleh. Ya. Yang jelas tidak boleh bikin sendiri. Ya. Nggak boleh dibikin-bikinkan. Gitu. Begitu Suryanti, sudah mulai paham? Siap, Bude. Makasih. Ya, Suratni ya Suryanti. Kemudian pikiran dewi. Pikri, tak kira pikiran dewi. Pikrianto. Ya Bu, makasih Bu. Ya apa? Pikri. Nah, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Bu. Untuk tahapan kegiatan ini Bu yang saya ingin tanyakan. Kan ada kegiatan awalnya itu kan ada tahap kegiatan ya kan. Kalau pertama misalnya konsultasi dengan mentor, membuat RPP dan seterusnya. Tahapan kegiatan yang kedua ini apakah sama Bu dengan tahapan pertamanya atau ada perbedaan? Bisa dibedakan? Ya beda toh, Dek. Kan itu persiapan membuat itu. Kalau kita melakukan misalnya kegiatan kedua misalnya melakukan metodologi apa gitu. Kan sudah melaksanakan ya nih. Melaksanakan pembelajaran dengan metode apa. Berarti tahapannya beda lah. Wong ini melakukan action kok. Yo piye to? Ya pasti beda lah. Nah, misalnya kan mau melakukan yang kedua adalah melakukan pembelajaran metode yang kita ambil. Kan ada 2 metode pembelajaran nih. Ya. Nah, berarti kegiatannya apa? Kita kan mau action. Misalnya apa sih? Nah, mungkin menyiapkan siswa dulu, ya toh? Nah, habis itu apa? Kalau memang metodenya harus berkelompok atau kalau memang tadi itu kita melaksanakan metode pembelajaran game misalnya. Maka seorang guru mau melakukan apa sih mau main game ini? Nah, itu urusannya guru deh. Nah, misalnya aku mau pretest dulu. Nah, berarti 1 tahapan A berarti melakukan pretest. Tapi nggak usah ditulis menyebar ke soal, menulis soal, nggak usah, langsung aja memberikan pretest. Kan? Soalnya kan sudah ada tadi di persiapan kan? Nah, habis pretest nggak usah ditulis mengumpulkan lagi, ya kumpul. Habis melakukan pretest apa? Kebetulan ini metodenya mau membuat kelompok. Nanti kedua membagi kelompok, kan gitu ya, siswa jadi sekarang. Terus apalagi? Metodemu apa? Nah, kalau misalnya membuat metode video, ya bagaimana caranya itu supaya paham? Kan gitu, langsung actionnya. Begitu, Pikrianto, pikiran dewe, ya. Itu substansimu, Bude nggak usah perlu mikir seorang guru bagaimana, itu urusanmu tuh.
Nah, jadi intinya ya jangan terlalu banyak, cukuplah tahapan kegiatan itu berapa ya, 4 atau 3 nih seperti ini ya. A misalnya memberikan pretest, B ya membagi kelompok siswa, C kamu ngapain menguap gitu ya. Yang sudah lewat jangan dipikirin nih, ya sudah selesai nih. Beda lah. Ya. Oke, Fikri, paham ini? Nah, semuanya paham ya? Ada pertanyaan lagi? Nah, nanti yang C, kegiatan 3, misalnya yang tadi kesehatan. Pertama, ya kan ini persiapan sudah tahu apa yang disiapkan. Ya, kegiatan pertama misalnya melakukan edukasi atau penyuluhan melalui apa? Udah lo tulis sendiri pertama bagaimana mengumpulkan, ya toh? Misalnya mengumpulkan pasien atau langsung saja, ya di posyandu apa-apa sudah tulis sendiri. Habis itu kedua kunjungan rumah, ya apa langkah kunjungan rumah itu? Ya, tuh ya, oke. Terus evaluasi. Nah, ada pertanyaan ya nih ya. Jadi untuk kolom berapa nih? Kolom 3 tahapan kegiatan ya disesuaikan, Komiu yang menyesuaikan nih jumlahnya berapa. Makanya ya jangan terlalu banyak, nanti repot dinaikkan di kolom 4, 5. Kan ada hubungannya dengan kolom 5 nih. Ya enggak? Nah, nanti kalau tahapan kegiatannya sampai Z, enggak selesai sehari. Ya, seminggu baru selesai nih ngaitkan dari 5 mata pelatihan nih. Dari ABCD sampai Z ini. Ya, makanya di sini ya cukuplah berapa? Ya. 5 itu sudah banyak. Tahapannya loh ya. Jadi tahapan inti-inti saja supaya nggak terlalu banyak. Oke, paham nih? Substansinya ada untuk tahapan kegiatan yang tahu secara substansi adalah adik-adik sendiri ya. Oke? Nah, setelah itu nih ada lagi nih di kolom bawah. Nah, bawah ini ada agenda 3, adik tulis. Kalau ini nggak usah diurai dulu. Jadi kegiatan pada saat menyiapkan atau persiapan, menyiapkan metode pembelajaran apa-apa, dan gitu ya. Itu agenda 3-nya itu apa yang terkait di ini? Misalnya apakah pada saat menyiapkan pembelajaran, menyiapkan pembelajaran discovery dan apa itu terkait dengan itu tadi pelayanan publik, BOG atau manajemen ASN. Koma-koma saja sini. Ya. Oh, BOG-nya enggak ada. Kan baru menyiapkan. Nah, ada enggak BOG-nya? Nah, kalau ada tulis, ya. Oh ada BO, oh ada pelayanan publik, berarti ada pelayanan publik, manajemen ASN. BOG-nya belum deh, belum ada. Karena belum melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Kan BOG kan gitu ya? Ya ingat enggak BOG ya? Kolaborasi dengan instansi atau lembaga lain. Jadi kalau sesama guru ya belum BOG loh ya. Kalau kerjasama antara guru itu belum BOG itu, masih kerjasama aja. Nah, yang dinamakan BOG misalnya ada melibatkan dengan perpustakaan, ya, melibatkan dengan instansi lain lah, itu baru BOG. Nah, kalau orang puskesmas ya kerjasama dengan posyandu itu boleh BOG, ya, kader-kader posyandu, kelurahan, ya, dinas apa gitu itu ya sudah BOG. Tapi kalau sesama guru jangan dimasukkan BOG itu. Sesama satu fungsi itu belum BOG loh ya. Misalnya perawat dengan perawat ya jangan BOG lagi tuh. Apalagi yang satu ruangan. Ya belum BOG lah. Ya itu baru komunikasi dan kerjasama biasa aja. Sharing biasa aja.
Nah, tapi kalau kegiatan kita melibatkan instansi lain atau tusi lain, ya itu sudah WOG. Oke? Nah, paham ya? Jadi kalau misalnya, oh ya itu puskesmas bekerja sama dengan sekolahan, kebetulan mau melakukan penyuluhan gigi bagi siswa sekolah SD, nah itu udah WOG karena kerjasama dengan sekolah, ya. Itu WOG. Oke, jadi di situ juga dituliskan, tapi nggak usah diprint karena kolom ya, jadi tetap dituliskan di sini. Nih, ya, nih misalnya di sini ada manajemen ASN misalnya ya, manajemen ASN, PNS atau ASN. Terus apa lagi? Itu ya. Oke. Sesuai tugas yang Pak Muiz kasih kan? Agenda 3 Pak Muiz ya. Kan pernah ya Pak Muiz kasih di kegiatan. Nah, itu aja tugasnya Pak Muiz masukkan sini. Jadi untuk agenda 3 saya kembalikan di isu nih mengaitkan ya terhadap isu. Nanti formatnya seperti ini aja. Ya, ini agenda 3 di sini. Kemudian di sini agenda 3. Tapi yang di atas diurai. Di atas diurai. Ya, kasih kalimat lah komentari. Diurai. Kalau yang di tabel 2 nggak usah, langsung aja manajemen ASN sama apa. Ya, terus nanti kegiatan kedua apa lagi. Sesuai analisanya aja. Nah, agenda 2 di sini tuh di tahapan. Oke? Oke ya. Agenda 3 di kegiatan. Nih, kegiatan. Ya. Misi juga kegiatan. Organisasi juga kegiatan. Selesai sudah tugas kita untuk misi tabel dan semua diisi. Oke, ada pertanyaan? Understand? Kalau tanya silahkan tanya sebelum melakukan itu. Jadi ingat ya sekali lagi, kegiatan di luar persiapan, ya inti. Nah, kita aja ya pelaksanaan itu berarti kan inti ya. Kegiatan inti minimal 2 kegiatan yang nyata. 3, 4 silahkan, minimal 2. Supaya segera terselesaikan isu. Akhirnya kemanfaatan kita semakin bagus. Oke? Ada pertanyaan? Karena waktunya tinggal 15 menit. Oke. Ayo. Jangan sampai nanti ketemu lagi masih putar-putar. Ya. Dadah? Paham misinya? Jadi sekali lagi perbaiki mulai awal ya. Pastikan mulai analisa isu PKL-nya. Jadi hari ini cek kembali APKL-nya sudah yakin belum? Kemudian firstborn-nya kita firstborn ingat pakai skill, sistem, surrounding sama supplier. Bisa nulis toh supplier. Cari di Google Translate. Bagaimana? Surrounding bagaimana? Tulis. Banyak sekarang gitu. Nah, ya, setelah itu pastikan juga isu pertama. Isu pastikan kalimat negatif. Kemudian penyebab juga kalimat negatif. Ya, kurangnya apa kan itu ya. Penyebab. Terus ide gagasan ya. Langsung kegiatan. Melakukan edukasi tentang apa ya, misalnya melakukan edukasi tentang bahaya kronis apa, bahaya apa ya, hipertensi misalnya. Jadi edukasinya langsung tulis edukasi, misalnya kurang pahamnya masyarakat tentang apa gitu. Berarti kalimatnya melakukan edukasi tentang itu, ya, gitu ya. Kurangnya
metodologi pembelajaran yang bervariatif misalnya, maka melakukan pembelajaran dengan metode game, metode apalagi les ya. Terus apalagi jauhnya jarak rumah pasien dengan puskesmas, kegiatannya melakukan kunjungan rumah, kan gitu ya. Apalagi jadi langsung kegiatan. Baru nggak usah bilang pemerintah menyediakan, urusannya pemerintah, ini urusanmu aja. Jangan melibatkan orang lain. Ada itu kalimat, seharusnya pemerintah melakukan, kok ngurus pemerintah, nyuruh pemerintah. Sekarang yang kau lakukan, gitu loh. Yang mau kau lakukan itu apa? Gitu. Misalnya, apa ya? Siswanya itu siswa tidak termotivasi untuk belajar. Misalnya, apa melakukan apa? Oh, untuk meningkatkan motivasi saya memberikan reward bagi yang aktif. Nah kan gitu ya. Itu kan langsung melakukan kan? Untuk memotivasi. Kan ternyata ini siswanya ini males-males ini. Terus kamu melakukan lomba atau memberikan reward dan punishment misalnya. Jadi reward berarti bagi yang rajin, punishment bagi yang malas. Memberikan reward ya. Kok perlu tulis memberikan reward dalam bentuk memberikan alat tulis menulis. Nah, itu jadi langsung kalimat-kalimat dari jari-jari tadi, jari-jarinya Fishbone. Ini berarti ini gitu. Bisa satu penyebab, ya disebabkan satu penyebab, melakukannya banyak nggak apa-apa. Melakukan berarti saya melakukan lomba, memberikan reward, kan gitu ya. Boleh. Semakin tersedia banyak kegiatan, semakin mudah adik-adik mencari, masukkan dalam tabel nih loh. Gampang, iya enggak? Masuk di akal enggak? Memasukkan di tabel ini gampang, nanti tinggal pilih aja. Untuk kegiatan nomor 2, 3, 4-nya itu gampang sekali. Ya enggak? Karena kalimatnya sudah melakukan. Nah, gampangnya di mana? Cari, pilih. Jadi nanti mempermudah dalam mengisi 2, 3 ini mempermudah. Kalau semua kegiatan jelas. Nah, tinggal pilih tadi yang efektif. Nah, kalau orang malas itu yang efektif, yang tidak termotivasi, malas ini paling efektif apa? Oh, diiming-imingi hadiah deh. Nah, ini efektif. Mudah, murah nggak murah kalau cuma pulpen. Ya kan murah kan itu. Nah, belikan pulpen atau setiap siapa gitu, siapa yang menang setiap saat kasih pulpen. Beli aja pulpen 1 lusin. Sudah untuk berapa kali tuh. Ya. Atau buku atau apa yang diperlukan. Nggak akan kurang itu, ngurangi gajimu itu kalau untuk. Berarti dia mudah, efektif, murah dan mudah. Nah, kan gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan sebelum kita keluar dari room? Atas memang diem-diem nanti kewacau semua. Saya marah nanti Bude ini kalau bimbing agak galak. Karena apa? Terus terang Bude ini agak galak karena apa? Selalu Bukaban itu minta saya yang jadi coach, menguji coach saya baru ekspektasinya tinggi sekali, harus sempurna, misalnya sempurna. Maka saya siapkan sesempurna mungkin. Diuji siapapun kita akan bagus gitu loh. Dan diuji siapapun adik-adik tahu memberikan alasannya. Makanya buat sendiri, jangan lihat punya orang. Ya, apa yang ada dipikirkan tuangkan di situ. Itu ya, tak usah ikut-ikut orang. Punya kemandirian. Oke, Anissa. Mau tanya silakan Anissa. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bu. Begini, untuk rancangan aktualisasinya boleh enggak kalau seumpamanya saya pribadi susun sesuai dengan arahannya Ibu, terus nanti saya konfirmasi ke Ibu secara pribadi, ini rancangannya saya gimana, udah oke atau butuh revisi lagi?
Untuk sementara jangan japri ya. Ya. Boleh masukkan atau yang saat ini jangan dulu. Nanti kita bahas untuk minggu berikutnya. Ya. Jadi kalau perlu sekarang bikin aja grup dulu. Grup yang untuk 11. Jadi kayaknya Bude nggak akan melayani japri. Kalau ada pertanyaan semua ada di grup. Siapa tahu yang ditanyakan Anissa ternyata juga ditanyakan teman. Jadi semua tahu, oh ini. Kalau perlu, ya sesama guru nanti memberikan sharing. Nggak usah Bude yang mikirkan. Misalnya, oh Anissa ini SPD ya. Kemudian ada Sri Wahyuni. Nisa, kamu boleh deh membuat kegiatan ini tahapanmu gini. Boleh. Boleh. Ya, silakan saling membuat sharing di grup. Ya, tidak harus Bude. Kalau substansi kan nanti aku malah Bude kan hanya merucutkan gini loh, menganalisanya, menyusun sebuah kegiatan tuh begini, kan? Menganalisanya, analisakan sendiri tentang substansi. Nanti adik-adik yang sesama misalnya ada bidan dengan bidan bisa saling sharing. Kayaknya cocoknya ini deh. Ya, fokusnya ke sini gitu. Ya. Kalau mau kirim di grup aja. Dengan Ya, Ibu Bude, dimasukkan di grup boleh Bu ya? nah ya, saya nggak masukkan di grup, ya nggak bisa lihat apa yang mau kerja. Iya. Tuh. Ya, Nah, makasih. nanti boleh. Yang penting jangan di pribadi. Banyak pribadi deh, saya pusing nanti. Iya. Ya. Siap. Kalau ngikutin pribadi nanti ini ada yang saya bimbing ada 7 angkatan kali 10. 70 orang nanti pribadi semua saya pusing. Iya, siap Bu. Kemudian biasakan kita sharing. Kalau di tuh sharing sama-sama nanti saling mengoreksi, ya. Nisa coba kau tambahkan misalnya si siapa si pikiran ini, Pikrianto ini bilang kayaknya cocok ini deh. Gitu. Yang ini tambahi, ya. Kayaknya masih ada deh nilai yang ada di anti korupsi. Cocok ini lah gitu. Ya. Oke. Ya. Terus surat ini mau tanya lagi. Iya Bude, sedikit mohon izin. Ya silakan. Ya. Ini masalah yang WOG Bude, apakah masyarakat termasuk dalam kolaborasi? Bisakah masyarakat termasuk dalam kolaborasi? Di situ kan ada hanya instansi dan lembaga. Bagaimana itu Bude? Masyarakat, contohnya masyarakat itu kan posyandu, masyarakat kelompok masyarakat ya, ya boleh masyarakat. Ya. Masyarakat itu orang yang dilayani ya. WOG itu ya yang utama ini loh Dek. Ya, yang utama adalah instansi dan yang lain tusi. Contohnya begini. Yang contohnya itu misalnya kita dalam suatu rumah sakit. Rumah sakit itu bisa juga dia WOG dengan bagian laboratorium kan beda tusi ya dengan perawat. Maka boleh. Kemudian dengan apoteker. Nah, itu boleh. Perawat dengan apoteker boleh karena tusinya beda. Kalau masyarakat tunggu dulu. Masyarakat. Sebentar, besok saya sampaikan. Saya pikirkan dulu. WOG karena WOG paling inti adalah bagaimana ada kolaborasi dengan lembaga ya, lembaga lain untuk mencapai tujuan itu. Ya. Oke. Nah, kalau masyarakat itu sebuah lembaga enggak ya? Udah nanti saya jawab. Sementara jangan dimasukkan dulu. Ya. Kalau nambah kan gampang. Oh iya Bu, soalnya kan iya. Oke. Iya. Ya. Nanti instansinya aja dulu atau tusinya yang beda. Oke? Nah, siapa lagi yang bertanya? Ada lagi? Waktu Pak Muiz nyampaikan bagaimana masyarakat itu? Belum tanya ya? Enggak ada yang tanya waktu itu? Halo? Ada Bu, begini.
Kalau menurut sepengetahuan saya, masyarakat itu boleh Bu, Kemarin yang penting lupa dalam tanya tuh. organisasi, dalam bentuk organisasi. Masyarakat dalam bentuk organisasi, Iya, organisasi masyarakat. sekelompok ya, dia masuk Iya, sekelompok orang iya, yang usianya beda dengan kita, gitu. iya. Yang Oke. punya organisasi Bu. Misalnya apa ya kalau di desa? Ya posyandu Mungkin itu loh, iya, posyandu, kemudian apa ya, lembaga kelompok tani. Nah, kelompok tani, terus apa lagi ya? Kelompok Lain. nelayan boleh tidak, Bude? Apa? Kelompok nelayan boleh tidak, Bude? Iya itu boleh. Kelompok nelayan. Ya, Berarti dia masyarakat dalam bentuk kelompok. ya sebutkan kelompok tani, no. Kan masyarakat itu kan banyak. Terus sasarannya adik itu di mana? Siapa? Masyarakat yang mana? Berarti kelompok kelompok tani. Ya, nggak perlu sebutkan kelompok tani maju mundur mendat mentul. Nama kelompok taninya boleh sebutkan ya. Kelompok tani nelayan maju mundur nggak jadi-jadi. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Siap? ada Bu, sedikit Bu, Ya, satu. Sudarmono. Ya. Ini Bu, kalau dari Ibu Dewi kemarin tahapan kegiatan itu Bu, klasifikasinya ada 4 Bu. Itu persiapan, kemudian kegiatannya atau actionnya, kemudian sosialisasi dan edukasinya, sosialisasi dan evaluasinya Bu. Terus maksudnya bagaimana? Ya, yang saya tanyakan Bu dari tabel tadi ini, yang minimal 2 tadi Bu, kegiatan inti yang harus kita lakukan, itu dimasukkan ya Bu, di kegiatan actionnya, kemudian kalau misalnya di kami Bu, misalnya perawat kan di rumah sakit Bu. Ini rencananya ada buat sosialisasi, berarti berkaitan dengan 2 kegiatan tersebut di atas. Bagaimana tuh maksudmu? Gampangnya gini loh, gampangnya tuh adik-adik tadi paham nggak apa yang saya sampaikan? Coba gampangnya gini loh, kamu kan tadi ada, bukan masalah Bu Dewi siapa ya, saya runtunkan ya. Tadi kan ini adik mempunyai penyebab, ya tabel yang tadi loh. Nah, jadi penyebab ceritanya. Tunggu dulu, saya ulang lagi ya. Di sini kan ada penyebab ya, terus di sini kan kegiatan. Maka cek kembali. Apakah kalimat-kalimat di sini sudah sebuah kegiatan? Oke, ini mempermudah. Paham Pak Sudaryanto? Nah, Ya, siap-siap. Kemudian adik-adik, setelah tahu kegiatan itu, tinggal pilih aja yang jelas untuk persiapan kan belum sebuah kegiatan ini. Ya enggak? Ini hanya menyiapkan saja. Tapi sudah ada tahapannya. Ya enggak? Iya, ya Bu. Nah, makanya di sini tulis menyiapkan apa yang mau kita lakukan. Ya. Jadi menyiapkan penyuluhan dan apa misalnya toh kegiatan sini. Ya, tahapan kegiatan. Nah, terus di sini kan tadi Daryana mau melakukan penyuluhan. Iya. Iya. Iya, Bu, sosialisasi Bu. Nah, ya. yang kedua itu langsung aja pelaksanaan sosialisasinya. Jadi di dalam pelaksanaan sosialisasi tidak lagi menyiapkan bahan, semua kan sudah disiapkan di atas. Ya kan? Begitu. Terus habis itu Ibu, Bapak membuat apa lagi? Kegiatan untuk isumu apa misalnya? Iya Bu, kalau saya rencana isunya ini membuat stiker atau label Isu kok membuat stiker. Bukan, Isu itu kalimat negatif ya, gitu loh. Yes. Isumu apa isumu? Tunggu Bu. Ini Bu, tidak maksimalnya pengelolaan obat injeksi yang ada di ruangan Bu. Tidak maksimalnya obat injeksi. Pengelolaan Bu, pengelolaan. Obat injeksi. Nah, untuk menyelesaikan supaya maksimal pengelolaan obat injeksi, kan tentu ada kegiatanmu di atas tadi, apa saja.
di Iya, Bu. tabel atas tadi apa saja itu? Salah satunya Bu membuat stiker atau label pada obat yang rekonstitusi atau yang Nah, dicampur itu Bu. stiker sama label itu untuk pelabelan atau untuk sosialisasi? Saya tanya dulu. Kalau sosialisasinya Bu, untuk ini supaya teman-teman di ruangan bisa tahu juga efektivitas dari obat tersebut yang dicampur-campur supaya tidak kelamaan di luar Bu maksudnya. Itu berarti apa? Itu kegiatan apa? Yang itu apa? Kalimatnya apa itu? Sosialisasi Bu, iya. Berarti kegiatanmu bedakan, yang satu misalnya sosialisasi. Sosialisasi tentang obat apa? Harus ada toh? Sosialisasi tentang apa? Nah, sosialisasinya itu kamu dalam bentuk apa? Langsung? Langsung saja Bu, langsung. Nah, berarti kau tulis tahapannya tadi. Tapi kalau sosialisasinya ada langsung dan leaflet, berarti sosialisasi melalui leaflet dan langsung. Nah, tahapannya berarti ya sosialisasi melalui leaflet, sosialisasi langsung. Ya, gitu tahapannya kan? Nah, tambah lagi apa? Pada saat sosialisasi itu tahapanmu apa saja? Tulis di tahapan itu. Tapi kalau langsung ya tulis saja. Jadi yang kegiatan yang membuat bahan sosialisasi itu sudah dipersiapkan, Pak. Ya kan? Ya, menyiapkan bahan sosialisasi itu sudah di kegiatan pertama, persiapan. Nah, berarti Iya, Bu. kegiatan kedua kamu melakukan sosialisasi, ya kan? Bikin kegiatannya, tahapan kegiatannya apa? Setelah itu kamu membuat pelabelan kan gitu ya, label-label tadi. Ya, langsung aja melakukan pelabelan. Apa tadi? Stiker dan apa? Berarti Bu, sosialisasi dan pelabelan itu Bu dihitung 2 kegiatan sudah Bu ya? Iya, sosialisasi sendiri. Ya. Kan gitu toh. Iya, Pelabelan katakan tadi. sendiri. Iya, Ibu Ya. tempat dibilang tadi sama Ibu kalau minimal 2 kegiatan, Ya. jangan cuma 1 karena waktunya 4 minggu. Ya. Nah, jadi sosialisasi sendiri. Tapi itu kan sudah kegiatan inti tuh. Iya, iya. Nah, makanya kegiatan intimu pelaksanaanmu ada 2. Kan persiapan, pelaksanaan, evaluasi kan. Iya. Nah, pas pelaksanaan itu kegiatan intimu 2. Berarti sosialisasi dan pelabelan. Pelabelan. Terus Siap, apa Bu, lagi? siap. Misalnya membuat alur. Nah, boleh. Nah, alur obat. Nah, lihat itu yang kamu di atas tadi. Ya. Jadi jangan cuma sosialisasi, tapi kamu pecah-pecah. Ya. Nah, sosialisasi satu aja. Ada dulu itu dipecah-pecah. Jadi persiapan sosialisasi sendiri, pelaksanaan sosialisasi sendiri. Jadi kayaknya banyak kegiatan padahal cuma 1 deh. Ya, Siap, kan? Bu, siap. Jadi sekarang bukan banyak-banyakan kegiatan. Ya, bukan banyak-banyakan supaya banyak tapi intinya nggak ada. Tapi bagaimana kemanfaatannya? Dengan sosialisasi dan pelabelan, maka kemanfaatannya lebih banyak daripada cuma sosialisasi toh. Nah, jadi supaya cepat. Ya, udah mau habis nih. Nanti salah satu bikin grup ya. Halo. Iya, Bu, ya, Bu. Iya. Kasih grup. Kasih angkatannya ya, 96. Ada angkatan 96. Atau Coach Bude 96. Atau 962. Terserah, pokoknya ada 96. Siap, Ya? Bude. Oke. Nah, ini sudah mau habis nih waktunya ya. Jadi begitu ya. Nah, jadi itu minimal 2 boleh 3. Oke. Pak Hos? Ada Hos enggak? Udah. Sopo, Pak? Bude. Udah. Saya udah selesai. Nggak tahu, saya langsung tiba-tiba mendarat di sini pesawatnya loh. Kalau enggak saya mau keluar. Ya, Assalamualaikum, Pak Mutar. Oh, Pak Arif. Untuk untuk jadwal berikutnya itu jam berapa, Dek? Hari Jumat, Ibu. Jamnya what time?